Shalom keluarga BMC, senang sekali kita akan lanjutkan seri pengajaran kita di saat teduh kita hari ini, Goodness of God, yaitu Akulah Pintu bagian yang kedua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan curahkan pada hari ini kepada setiap kami. Mari Tuhan urapi semua keluarga BMC dan semua kekasih-Mu untuk boleh memahami tentang Engkau yang adalah pintu bagi setiap kami. Singkapkan rahasia ini bagi kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Keluarga BMC, kemarin kita udah belajar tentang bagaimana Yesus menyatakan dirinya, menegaskan bahwa dia adalah pintu. Akulah pintu. Kalau saudara melewati pintu itu, selama engkau melewati pintu itu, dikatakan oleh Tuhan, engkau akan selamat dan engkau akan ketemu dengan padang rumput. Mari kita lanjutkan pengajaran ini dan kita akan baca tetap di kitab Yohanes, tapi sekarang kita baca di kitab Yohanes pasal yang ke-9 dan pasal yang ke-10. Saya ulang, Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Keluarga BMC, kita lihat bagaimana ayat ini mengatakan. Kalau saudara dan saya melewati pintu, terhubung dengan pintu itu, terhubung dengan Tuhan, maka saudara bukan cuma saja memiliki hidup, tetapi engkau memiliki hidup yang di dalamnya dikatakan penuh dengan segala kelimpahan. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran ini. Apa maksudnya? Dan kita tahu ayat ini seringkali dipakai menyebutkan bahwa ini adalah teologia kemakmuran. Saya mau katakan tidak ada hubungannya ini dengan teologia kemakmuran. Justru Tuhan menginginkan setiap kita, anak-anaknya itu terus mengalami yang baik daripada Tuhan. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana Yesus ingin menjelaskan kepada kita apa yang harusnya dimiliki, apa yang harusnya ada dalam kehidupan orang percaya. Bukan cuma bios, kata hidup dalam ayat ini disebutkan adalah bios dan zoe. Tapi apa yang disebut dengan bios dan zoe? Bios adalah kehidupan pada umumnya. Kehidupan yang kita jalani, yang kebanyakan orang jalani. Bernafas, makan, minum, tidur, bekerja, aktivitas sehari-hari, itu bios. Tetapi apa itu zoe? Zoe adalah sebuah kehidupan yang di dalamnya penuh dengan segala yang baik daripada Tuhan, karena kehidupan itu terhubung dengan Bapa di sorga. Ini yang Tuhan rindukan. Sesungguhnya Tuhan menginginkan anak-anaknya bukan cuma percaya kepadanya, tetapi selalu terhubung dengan pintu itu. Kemarin kita belajar bagaimana gembala bisa ketemu dengan domba, domba bisa ketemu dengan gembala lewat pintu. Bahkan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa, ketemu dengan Bapa, mengalami segala yang baik daripada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas sekali ini bukan bicara tentang teologi kemakmuran. Justru Tuhan sendiri yang menginginkan setiap anak-anaknya mengalami segala yang baik daripada Tuhan. Masih ingat bagaimana pengajaran yang beberapa waktu lalu saya sampaikan kepada saudara? Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 15, di luar aku engkau gak bisa berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku. Setiap ranting harus melekat pada pokok anggur. Baru dia bisa berbuah. Ingat, buah itu bukan dari ranting. Tapi karena melekat pada pokok anggur. Dan ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Jangan cuma mengalami hidup bios.
Tapi milikilah zoe. Zoe itu adalah kehidupan yang terjadi karena engkau punya hubungan yang karib dengan Tuhan melewati pintu tadi. Jadi saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-10 adalah Tuhan ingin kita ini menjadi pribadi yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Banyak orang percaya hanya menjalani hidup, tapi yang Tuhan inginkan mereka yang telah dipilih, mereka yang telah percaya ini terus terhubung, bangun hubungan yang karib dengan Tuhan, punya fellowship, gak cuma percaya, tetapi engkau punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini yang dibutuhkan. Itu sebabnya kita seringkali mendengar, bahkan saya juga mendengar kesaksian banyak sekali. Ketika sementara orang dalam pandemi ini mengatakan kok semuanya susah. Tapi ada orang-orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Bukan berarti dia gak kerja loh. Dia punya hubungan yang karib, ada saat teduh dalam hidupnya. Pembacaan firman, dia sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani. Terhubung terus, ada relasi yang sangat baik dengan Bapa di sorga. Apa yang terjadi? Pandemi ini membawa dia mengalami hal-hal yang luar biasa, bahkan saya boleh katakan spektakuler. Kemarin sore saya pergi dengan seorang hamba Tuhan. Saya antar dia saya temani dia untuk makan. Dia saksi, dia katakan begini, benar pastor, apa yang pastor katakan. Saya ngalami pandemi ini bukan membuat hidup saya susah. Memang secara jumlah jadwal saya berkurang. Tetapi apa yang terjadi selama tidak bisa melayani, saya gunakan hidup saya untuk terhubung dengan Tuhan. Saya melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan suruh saya menabur. Dan hasilnya apa yang dia katakan? Dia mengalami pelipat gandaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Jadi jelas kekasih Tuhan, Yesus yang adalah pintu, dia ingin engkau terus terhubung dengan Bapa di pintu itu. Bangun hubungan yang lebih karib. Amin. Engkau bukan cuma mengalami hidup bios, tapi engkau mengalami zoe, kehidupan yang di dalamnya karena hubungan engkau menerima anugerah yang besar daripada Tuhan. Goodness of God. Besok kita lanjutkan lagi seri ini. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjalani hidup yang hari ini bukan cuma bios, tetapi hidup yang kami jalani ini karena kami terhubung terus dengan Bapa di sorga. Sehingga kami mengalami kehidupan yang adalah zoe. Kehidupan di mana anugerah-Mu, kebaikan Bapa boleh kami terima dan kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Mari angkatlah tangan-Mu keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati.